Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulin amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsira wa ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ad-du'a mukhul ibadah, rawahu Abu Dawud. Para pemirsa dimanapun anda berada, hafizakumullah ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Allah berikan kepada kita kesehatan dan keafiatan untuk dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan di siang hari dan mengisi sepanjang hari di hari-hari yang mulia ini dengan berbagai amal ibadah. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang akan mendengarkan rintihan dan doa kita pagi dan petang yang kita panjatkan kepada Allah, yang kita hantarkan kepadanya sebagai upaya dari diri kita agar kiranya badai COVID-19 ini segera berlalu. Wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kita, wabah COVID-19 yang juga merupakan makhluk Allah ini, segera diangkatnya dari buminya ini. Para pendengar dan pemirsa hafizakumullah ajma'in, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 188, di tengah-tengahnya, yaitu pada ayat 186, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang fungsi doa, menjelaskan tentang kedudukan doa. Sebagaimana ayat yang telah dibacakan di awal tadi, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku dekat. Ayat ini diawali dengan penegasan dan pernyataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah itu dekat. Bahkan dalam ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih dekat daripada urat leher nadi kita. Dan dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih dekat dan melekat pada diri kita, lebih dekat daripada tali sandal kita. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku hafizakumullah ajma'in, Allah ingin mengatakan kepada kita dan menegaskan kepada kita bahwa Dia dekat. Yang menjauh itu bukan Allah, tapi kita. Yang berburuk sangka itu bukan Allah terhadap hamba-hambanya, tapi hamba-hambanya lah yang sering sekali, boleh jadi itu kita, berburuk sangka kepada Allah. Sehingga kita merasakan dalam pandemi ini seakan-akan Allah tidak hadir, seakan-akan Allah tidak menolong kita. Padahal setiap detik dan setiap denyut nadi kita itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan boleh jadi itu adalah salah satu bentuk daripada istijabah, pengkabulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap doa-doa kita selama ini. Oleh karena itu, yakinlah kita di dalam doa kita bahwa Allah mendengar, bahwa Allah menatap, bahwa Allah mengetahui apa yang kita ucapkan dan apa yang tersirat di dalam hati kita. Semuanya Allah mengetahuinya.
Kemudian Allah menegaskan, aku akan menjawab setiap permintaan, setiap harap, setiap doa yang dimintakan kepadaku. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Ketika kita berdoa dengan penuh harap, dengan penuh hanya kepadanya lah kita mengadukan setiap permasalahan kita. Insya Allah wa biiznillah Allah akan kabulkan. Cepat atau lambat Dia pasti akan mengabulkan permintaan kita. Dan setiap yang datang itu dekat. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, kullu ma huwa atin qarib. Setiap yang akan datang itu dekat. Para sahabat dahulu juga pernah, karena mungkin mereka merasa sudah menunggu terlalu lama tentang kemenangan Fathu Makkah, maka mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata nasrullah?" Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan para sahabat itu min fawqi sab'i samawat. Dari atas langit Allah menjawab. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, "Ala inna nasrallahi qarib." Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dan itulah salah satu sebab daripada turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nasr, surah pertolongan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Para pemirsa, saudara-saudaraku, hafizakumullah ajma'in, dimanapun Anda berada, Allah pasti mengabulkan doa kita ketika kita hanya berharap kepadanya. Pertanyaannya, mengapa begitu banyak orang yang berdoa saat sekarang ini? Boleh jadi saya, Anda, kita semua, nampaknya pandemi ini masih juga berjalan, masih juga terjadi. Boleh jadi masih tersirat di dalam hati kita harap adanya antivirus, adanya vaksin yang sebentar lagi akan ditemukan, yang itu semuanya kemudian akan menjadi penolong kita. Tidak, penolong kita hanyalah Allah. Maka gantungkanlah setiap harap kita kepada Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah, Allah itu Maha Esa, Allahus samad. Allah tempat kita menggantungkan setiap harap. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan syarat daripada dikabulkannya doa kita, itu ada syaratnya. Falyastajibu li, hendaklah mereka memenuhi terlebih dahulu perintah-perintahku. Saudara-saudaraku, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita menjadi hamba Allah yang memenuhi perintah-perintahnya? Sudahkah kita adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi setiap panggilannya? Sudahkah kita mendahulukan keinginan Allah daripada keinginan diri kita? Sudahkah kita meletakkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di depan? Atau terkadang kita hanya datang kepada Allah di kala sulit dan sempit? Tidak ada yang dapat menjawab pertanyaan ini kecuali diri kita sendiri. Hanya kitalah yang mampu melihat dan mengukur diri kita. Makanya Allah mengatakan, hendaklah mereka terlebih dahulu menjawab panggilanku. Allah yang Maha Pengasih, karena kasihnya kita hidup di muka bumi ini. Allah tetap terbitkan matahari dari timur dan Allah tenggelamkan di barat untuk semua hamba-hambanya di muka bumi ini. Ya, tanpa ada terkecuali Allah sirami mereka dengan sinaran matahari dan Allah sirami mereka dengan hujan, dengan kehidupan yang semuanya adalah gratis. Fasilitas yang begitu maha sempurna karena dia berasal dari zat yang maha sempurna. Itulah alam semesta yang dikembangkan dan dibentangkan Allah di hadapan kita. Ketika dia memanggil kita, di mana kita berada? Justru karena itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang anak yang baru lahir maka diazankan di kuping kanannya, diiqamahkan di kuping kirinya. Bayi itu diazankan di kuping atau di telinga kanannya dan diiqamahkan di telinga kirinya. Kenapa? Agar dia mendengar nama Allah, asma'ullah lah yang pertama yang ia dengar di muka bumi. Agar kemudian panggilan itu menjadi panggilan yang terpenting bagi dirinya dalam kehidupan.
Ketika Allah memanggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, di mana kita berada? Hanya sebagai sebuah pertanyaan kecil. Mana yang lebih kita dahulukan? Panggilan Allah atau panggilan handphone? Pertanyaan ini jangan keras-keras. Kita jawab diri kita masing-masing. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman. Orang yang beriman itu pasti merasakan aman. Kenapa dia merasakan aman? Karena dia nyaman bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa nyaman karena dia berada bersama dengan pemilik dirinya. Oleh karena itu al-iman wal aman, dua-duanya berasal dari akar kata yang sama, alif, mim, dan nun, yang artinya adanya ketentraman, adanya rasa kebahagiaan, adanya rasa bersandar kepada sandaran yang kokoh. Hari ini apakah kita sudah merasa diri kita aman, atau kita selalu dalam kegalauan? Takut kalau harta kita hilang, takut kalau jabatan kita dirampas oleh orang lain, takut kita kalau harta kita berkurang, takut kita kalau kesehatan kita tiba-tiba drop dan sebagainya. Rasa ketakutan dan kekhawatiran selalu menghantui dalam kehidupan kita. Artinya kita belum merasakan aman. Ketika belum merasakan aman, artinya ada masalah dalam keimanan kita. Oleh karena itulah, doa siapa yang dikabulkan Allah? Doa orang-orang yang merasa nyaman bersama dengan Allah. Adakah kita merasa nyaman di dalam sholat kita? Makanya Rasul mengatakan, sesungguhnya dijadikannya sholat itu bagi diriku sebagai tempat ketenangan bagi diriku. Wa ju'ila liyas salatu qurrata a'yunin li, dan dijadikannya sholat itu bagi diriku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk sebagai sesuatu yang menenangkan dalam diriku. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap kali beliau menghadapi permasalahan yang beliau anggap itu berat dan sulit untuk terpecahkan, sulit untuk dihadapi, sulit untuk ditentukan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat takbir, yaitu melaksanakan sholat. Kita hari ini para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kita sulit larinya kemana sih? Kalau kesulitan uang, ngadunya kemana? Kalau kita kesulitan dalam kesehatan, kita ngadunya kemana? Pandemi sekarang seperti ini, orang ngadunya kemana? Rata-rata banyak orang yang kemudian tiba-tiba jatuh miskin sehingga mengharapkan baksos dan sebagainya, mengharapkan bansos, harapnya uluran tangan orang lain. Maka benar kalau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kalau engkau melihat ada seorang peminta-minta sedangkan dia sedang berada di atas ontanya, maka berikanlah apa yang dia minta dari hajatnya, karena sesungguhnya bukan keadaannya yang miskin, tapi hatinya lah yang telah ditutup dan dimiskinkan oleh Allah. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa miskin, kita merasa kesulitan. Datanglah kita kepada Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah Rabbul Alamin, di dalam doa kita, yang menebarkan rezeki. Kemudian kita bekerja, carilah yang halal. InsyaAllah Allah akan memberikan semua apa yang kita hajatkan. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu semua adalah berhajat kepadaku, fakir, kata Allah. Akulah Zat yang Maha Kaya, dan akulah Zat yang Maha Terpuji. Mengapa kita merintih dan memelas kepada manusia, sementara manusia itu fakir? Mengapa kita berhajat kepada orang, sementara orang itu juga berhajat seperti kita? Berhajatlah kepada Allah, kepada Zat yang Maha Kuat, kepada Zat yang Maha Kaya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini dengan suatu harapan, la'allahum yarshudun. Semoga mereka, siapa mereka itu? Adalah orang-orang yang senantiasa mendahulukan Allah dan beriman kepada Allah. Mereka mendapatkan petunjuk. Artinya orang yang tidak mendahulukan Allah dalam hidup, tidak beriman, bahkan imannya pun sering hilang dari dirinya, ya, orang tersebut tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Hidup ini akan tersesat di mana kita tidak mengharapkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu.
Haraplah kepada Allah. Justru karena itu para pemirsa yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku, hafizakumullah ajma'in, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi ke langit berdoa kepada Allah, karena Dia yang mengabulkan doa dan pinta kita. Kita tidak tahu doa siapa di antara kita yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang pasti Allah memerintahkan kita berdoa dan meminta kepadanya. Jangan pernah bosan untuk meminta, jangan pernah merasa kecewa, karena sesungguhnya apa yang telah Dia berikan kepada kita lebih daripada cukup dan lebih dari apa yang sudah kita minta. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat, dan terima kasih kepada alumni Pendidikan Tinggi Kadar Ulama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga para alumni terus dapat berbakti dan berkarya di tengah-tengah masyarakat, menjadi suluh di tengah masyarakat, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi umat. Saya mendoakan mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bermanfaat di tengah-tengah manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman